Halo semuanya, perkenalkan saya Fasya Alfahran, mahasiswa Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan naskah lengkap hasil laporan praktikum saya untuk mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Klinik Berbasis Web. Proyek ini dibimbing langsung oleh dosen pengampu kami, Bapak Wawan Priyatna, STMTI. Latar belakang perancangan sistem ini didasarkan pada pentingnya efisiensi administrasi pelayanan kesehatan di era digital. Pendekatan tradisional yang bersifat prosedural dan manual seringkali menyulitkan sistem untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna secara cepat. Oleh karena itu, diterapkanlah metode analisis dan desain berorientasi objek. Metode ini memandang sistem sebagai kumpulan objek dunia nyata yang saling berinteraksi, sehingga menghasilkan perangkat lunak yang lebih fleksibel, modular, dan efisien untuk dikembangkan di masa depan di klinik Ubarajaya. Masuki bab pembahasan, dokumen pertama yang disusun adalah sistem request. Proyek ini disponsori oleh Rektor Ubarajaya melalui Yayasan Data Bakti. Kebutuhan bisnis utamanya adalah mengotomatisasi administrasi manual guna mengurangi waktu tunggu pasien dan meminimalisir kesalahan medis serta stok obat. Nilai bisnis yang dihasilkan nyata seperti penghematan kertas hingga 15% dan memotong waktu pelayanan rata-rata 10 menit ke pasien. Mari kita analisis proses bisnisnya menggunakan Business Process Model Annotation atau BPMN. Pada gambar BPMN, proses bisnis berjalan, alurnya sangat manual. Pasien datang dan mengisi formulir fisik. Staf mencari kartu indeks manual irak, lalu membawa map rekam medis ke orang dokter. Dokter menulis diagnosis dan resep di kertas. Apoteker mengecek stok obat satu persatu secara fisik di lemari, dan kasir menghitung biaya menggunakan kalkulator biasa. Tugas ini lambat dan rawan kesalahan data. Sebagai solusinya, gambar BPMN proses bisnis usulan mengubah semua alat fisik menjadi digital. Pengguna wajib login terlebih dahulu untuk validasi hak asas. Pendaftaran dilakukan langsung pada form digital yang otomatis menerbitkan nomor token antrian. Dokter memeriksa pasien dan langsung mengisi rekam medis serta resep di komputer. Data resep masuk ke modul apotik secara real time, sehingga apoteker tinggal meracik obat dan sistem otomatis memotong stok gudang. Terakhir, kasir tinggal membuka modul keuangan yang otomatis menjumlahkan biaya tindakan dan obat. Untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, saya merancang use case diagram pada gambar 2.3. Di sini terdapat empat faktor utama, yaitu pasien, staf administrasi yaitu admin atau kasir, dokter, dan petugas farmasi. Berikut penjelasan fungsionalitas use case diagram tersebut. Semua aktor internal wajib melalui use case, yaitu login sistem demi keamanan data. Staf administrasi bertanggung jawab penuh atas use case, melakukan pendaftaran pasien dan menerima nomor antrian. Dokter memegang kendali penuh atas use case pemeriksaan dan diagnosa atau rekam medis, serta membuat resep obat. Tugas farmasi mengelola use case, mengelola stok obat, dan mencatat mutasi obat. Terakhir, admin atau kasir menangani use case, memproses pembayaran baik tunai maupun via QR. Alur kerja dinamis dari setiap fungsi diperjelas melalui activity diagram. Mari kita bedah alurnya satu persatu. Yang pertama yaitu activity diagram login. Dimulai dari pengguna membuka halaman utama, menginput username dan password. Sistem melakukan verifikasi. Jika data tidak cocok, muncul pesan kesalahan. Jika valid, pengguna dialihkan ke halaman dashboard utama sesuai role masing-masing. Yang kedua yaitu activity diagram pendaftaran pasien. Admin menerima identitas pasien dan menginput NIK ke sistem. Terjadi percabangan jika data pasien sudah terdaftar lama, sistem langsung menarik biodata otomatis. Jika pasien baru, admin mengisi form pendaftaran baru secara digital. Setelah disimpan, admin memilih poli tujuan dan sistem menerbitkan serta mencetak struk nomor antrian fisik. Yang ketiga yaitu activity diagram pemeriksaan medis. Dokter memanggil nomor antrian pasien secara digital. Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan menginput keluhan. Mereka mendisklinis serta menegakkan diagnosis menggunakan standar ICD-10 pada form rekam medis. Kemudian dokter membuat data resep obat dan menyimpannya ke database. Selanjutnya ada activity diagram resep dan farmasi. Petugas farmasi memantau resep masuk secara real time di layar komputer. Petugas memilih resep dan sistem melakukan pengecekan stok otomatis. Jika stok cukup, petugas meracik obat, mencetak etiket, dan menekan tombol obat siap. Proses konfirmasi ini secara otomatis memotong jumlah stok obat di database. Dan yang terakhir ada activity diagram transaksi pembayaran kasir.
Kasir memanggil nomor antrian pasien, sistem secara otomatis mengkalkulasi dan menjumlahkan seluruh biaya tindakan medis dan harga akumulatif obat. Kasir mengonfirmasi total bayar, lalu memilih metode pembayaran. Jika QRIS, sistem menampilkan kode batang dinamis. Jika tunai, kasir menerima uang dan menghitung kembalian. Setelah transaksi divalidasi lunas, sistem mencetak kwitansi resmi rangkap 2. Sekarang kita melangkah ke aspek interaksi teknis internal melalui sequence diagram yang menekankan pada urutan waktu kronologis pertukaran pesan antar objek, yaitu halaman atau interface, controller, dan table database. Yang pertama yaitu ada sequence diagram autentikasi login. Pengguna memasukkan kredensial pada objek from login, diteruskan ke out controller untuk diverifikasi dengan table user. Jika valid, controller membuka objek dashboard utama. Yang kedua ada sequence diagram pendaftaran kunjungan pasien. Staf admin menginput data pada objek halaman pendaftaran, dikirim ke pendaftaran controller untuk mengecek dan menyimpan data ke table pasien serta table antrian, lalu memicu printer mencetak struk antrian. Yang ketiga ada sequence diagram pemeriksaan medis dan input resep. Dokter menginput data klinis pada objek from rekam medis. Data dikirim ke medis controller untuk disimpan secara urutan ke table rekam medis dan table resep, sehingga otomatis memperbarui antar muka di bagian farmasi. Selanjutnya ada sequence diagram penyiapan obat dan pemotongan stok. Petugas farmasi melakukan konfirmasi obat siap pada objek halaman farmasi. Perintah dikirim ke farmasi controller untuk mengeksekusi query pengurangan jumlah stok secara permanen di table obat. Selanjutnya ada sequence diagram pembuatan billing dan transaksi pembayaran. Kasir memicu proses di halaman kasir. Billing controller menarik data biaya agregat dari table rekam medis dan table resep. Setelah pembayaran diproses, transaksi disimpan ke table transaksi dan memicu pencetakan kwitansi. Kelas diagram merinci arsitektur data statis pembentukan sistem kita. Terdapat 8 kelas utama yang dilengkapi dengan atribut dan metode internal. Yang pertama ada kelas user, menyimpan username, password, dan role dengan fungsi login dan logout. Yang kedua ada kelas pasien, berisi data master seperti nick, nama, dan tanggal lahir dengan metode tambah pasien. Yang ketiga ada kelas antrian, mengelola nomor urut harian dan status antrian harian pasien. Yang keempat ada kelas dokter, menyimpan identitas dokter, spesialisasi, dan nomor izin praktek. Yang kelima ada kelas rekam medis atau RN, jantung riwayat klinis pasien, mencatat keluhan, diagnosis, dan kode ICD-10. Yang keenam ada kelas resep dan kelas obat. Resep mengelola status peracikan obat, sedangkan obat memiliki atribut stok, harga, dan metode krusial kurangi stok. Yang ketujuh, kelas transaksi atau billing, mengkalkulasi total biaya secara otomatis melalui metode hitung total dan memicu cetak kwitansi. Hubungan antar kelas atau multiklas dirancang dengan sangat presisi. Hubungan pasien ke antrian dan rekam medis bernilai one to many. Artinya satu pasien dapat memiliki banyak riwayat kunjungan, antrian, dan rekam medis klinis dari waktu ke waktu. Hubungan rekam medis ke resep bersifat one to one, karena satu kunjungan pemeriksaan tepat menghasilkan satu resep obat harian. Sedangkan hubungan resep ke obat bersifat many to many, karena satu resep bisa terdiri dari banyak jenis obat, dan satu jenis obat dapat diresepkan ke banyak lembar resep pasien yang berbeda. Ada set diagram. Set diagram digunakan untuk memodelkan perubahan kondisi atau status suatu objek selama berada di dalam sistem selama operasional klinik berlangsung. Nah, yang pertama adalah state diagram login dan pendaftaran antrian pasien, menunjukkan perubahan status dari input akun, validasi akun, hingga penerbitan nomor antrian tercetak. Yang kedua ada state diagram pemeriksaan dan rekam medis, berfokus pada transisi status saat pasien dipanggil dokter, proses input keluar medis fisik, sehingga penyimpanan rekam medis digital ke database. Yang ketiga ada state diagram kelola stok dan penyiapan resep, menggambarkan validasi stok di farmasi. Jika kurang masuk ke state ada stok obat gudang, jika cukup bertransisi ke state racikan hingga status obat siap di loket. Yang keempat ada state diagram manajemen keuangan dan pembayaran, mengelola transisi perhitungan otomatis biaya gabungan, pemilihan metode transaksi tunai atau QRIS, hingga status lunas terkonfirmasi. Dan yang terakhir ada state diagram keseluruhan, menggabungkan seluruh modul tersebut menjadi sebuah mata rantai siklus hidup pelayanan yang utuh. Objek mengalir mulus mulai dari awal login, registrasi antrian, penegakan diagnosis medis, penyiapan obat, billing kasir lunas, hingga penyerahan obat fisik kepada pasien di titik akhir.
Pada subbab akhir pembahasan laporan, saya merancang infrastruktur fisik sistem melalui deployment diagram di subbab 2.7 yang memperlihatkan interaksi arsitektur fisik perangkat keras antara web browser client, web server Apache, dan database server MySQL. Di subbab 2.8, perancangan database atau ERD, dan 2.9 tabel strukturnya. Saya mendefinisikan skema relasi entitas basis data DB Klinik secara terstruktur lengkap dengan tipe data, panjang karakter, primary key, dan foreign key untuk menjaga integritas data operasional klinik. Terakhir, subbab 2.10, tampilan web dan database menunjukkan hasil nyata berupa tangkapan layar, prototipe antarmuka website sistem manajemen klinik yang telah berhasil diimplementasikan. Desain antarmuka web bersih, responsif, dan intuitif, memisahkan fungsionalitas menu secara rapi sesuai akses masing-masing peran pengguna. Sebagai penutup di bab 3, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pendekatan analisis dan desain berorientasi objek terbukti sangat efektif untuk memetakan kebutuhan operasional yang kompleks menjadi sebuah sistem manajemen klinik yang modular, fleksibel, dan siap dikembangkan di masa depan. Aplikasi prototipe berbasis web yang dirancang berhasil mengotomatisasi seluruh alur